Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menangani anggrek yang layu seperti ini, anggrek yang terserang penyakit ataupun terlalu lembab, kelembaban terlalu tinggi, bisa juga menyebabkan anggreknya seperti ini. Jadi harus diimbangi juga dengan sirkulasi udara yang bagus. Jika kelembaban terlalu tinggi, sirkulasi udara kurang atau kurang angin, akan menyebabkan anggrek kita seperti ini. Cara menanganinya, kita harus membongkarnya. Jika seperti ini kasusnya, kita lihat dulu perakarannya. Kalau perakaran seperti ini udah membusuk ya, ini udah tidak aktif lagi, kita harus buang semua. Kita potong aja akar yang membusuknya. Nah seperti ini akar sudah tidak bisa hidup lagi. Beberapa akar yang atas pun sudah mulai membusuk, tapi ada bagian yang masih bagus seperti akar yang ini masih bagus. Jika tidak ada sama sekali akar yang masih aktif, kita bersihkan aja bagian batangnya dari akar-akar yang sudah mati seperti ini. Biarpun tanpa akar aktif begini masih bisa kita selamatkan. Plan sudah saya bersihkan, akar yang mati, yang busuknya, dan bagian tangkai yang sudah membusuk sudah saya buang. Untuk yang ini kebetulan udah ada akar yang aktif, beberapa akar masih aktif. Jika tidak ada akar yang aktif satupun, kita bisa gantung secara terbalik anggreknya. Kita ikat aja seperti ini pada bagian batangnya, kemudian kita gantung di tempat yang teduh dan berangin agar tidak busuk tentunya. Jadi salah satu fungsi angin adalah menjaga agar tidak busuk, menjaga kelembaban udara tetap bagus. Tapi harus disiram sesering mungkin, disiram 1 hari, disiram 2 kali atau 3 kali sehari. Bisa kita gantung di tempat seperti ini misalnya. Ini kebutuhan anginnya cukup bagus. Nah, digantung seperti ini aja cukup. Tujuannya agar tidak busuk ya. Tapi harus disiram sesering mungkin pada anggrek kondisi seperti ini. Yang harus kita perhatikan adalah kelembaban dan sirkulasi udara, itu sangat penting. Jika salah satunya kurang atau ada yang berlebih, misal kelembaban terlalu banyak, ini akan membusuk. Dan jika kelembabannya kurang, ini akan mengering. Jadi kita harus gantung seperti ini di tempat yang berangin agar sirkulasi udaranya bagus, dan disiram setiap hari. Sehari 2-3 kali disiram, spray bagian perakarannya, ada perakaran dan semua bagian tanaman, agar mempercepat pertumbuhannya. Nanti setelah muncul akar baru seperti ini, jika sudah muncul akar baru, bisa kita tanam di pot ataupun di papan pakis. Jika kita menanamnya di gantung atau di papan pakis, kita gantung terbalik aja seperti ini. Kita tanam terbalik maksudnya. Nah seperti ini. Nanti diberi dulu pelembab di sininya, kita tanam di sini, dibalikan. Kenapa harus dibalik? Agar tidak busuk. Jika diberdirikan seperti ini, kondisinya rawan busuk karena kondisi daunnya sudah lemas seperti ini ya. Jadi sebaiknya ditanam terbalik. Nanti jika sudah tumbuh akan ke atas juga, biarpun ditanam terbalik seperti ini, nanti dia akan tumbuh ke atas untuk bagian batang yang barunya. Ini 1 minggu kemudian, akarnya sudah mulai tumbuh ya, akar baru sudah mulai tumbuh. Nah seperti ini. Kenapa tidak langsung saya tanam, tetapi saya biarkan dulu selama seminggu digantung seperti ini. Tujuannya agar bekas lukanya mengering, jadi bisa terhindar dari infeksi jamur, karena awalnya plant ini busuk. Dan bisa kita lihat daun yang paling bawah ini sudah membusuk, tapi sudah mengering saat ini ya, dia tidak menyebar. Jika langsung ditanam khawatirnya terlalu lembab dan menyebabkan busuk total semua. Jadi dengan cara seperti ini plant bisa terhindar dari busuk, kita bisa merekaparinya. Untuk plant yang tanpa akar ini bisa lebih lama, tapi untuk yang sudah berakar seperti ini lebih cepat ya, lebih cepat pertumbuhannya. Ini pun akar barunya sudah mulai tumbuh, bisa terlihat 1 minggu berikutnya akar sudah mulai tumbuh, akar baru.
Tahapan selanjutnya kita akan tanam di papan pakis. Saya akan gantung secara terbalik. Saya akan tanam seperti ini ya. Kenapa dibalik seperti ini? Karena posisinya sudah lemas, daunnya sudah lemas. Jika ditanam di pot akan cukup lama recovery-nya. Tapi jika dibalik seperti ini lebih cepat recovery, lebih cepat subur. Tambahkan media tanam pada papan pakis, jangan terlalu kering. Karena jika terlalu kering akan lambat pertumbuhannya. Kita bisa bandingkan dengan yang sudah saya coba sebelumnya. Yang ini cukup bagus perkembangannya dibanding yang ini ya. Padahal sama, ini umurnya sama. Ini anggrek Phalaenopsis, spesies anggrek hutan. Tipenya memang kecil, ini Phalaenopsis gingidium. Untuk yang belum saya repotting, yang ini pertumbuhannya agak lambat. Tapi yang sudah direpotting ke papan pakis yang lebih besar, ditambahkan lebih banyak pelembab, pertumbuhannya bagus, perakaran pun bagus. Jadi kita tambahkan pelembab. Kita pasang dulu ya ke sini. Nah, seperti ini kurang lebih caranya. Diikat seperti ini aja, digantung terbalik. Untuk bagian akarnya tidak perlu dikubur, biarkan aja dia menjalar dengan sendirinya. Sementara akar belum merambat ke media tanam, usahakan tetap lembab bagian perakarannya agar mempercepat pertumbuhan akar baru. Tapi jika sudah mencengkram media tanam, penyiraman bisa dikurangi, disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika masih basah becek seperti ini, perlu disiram. Untuk pupuknya, berikanlah pupuk pertumbuhan, boleh Gandasil D ataupun Gapiota ataupun yang lainnya, merek tidak masalah. Disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Khusus untuk Gandasil, dosisnya 1-3 gram per liter. Jika pada tanaman seperti ini diberikan dosis terendah, yaitu 1 gram per liter. Nanti naik bertahap sampai dosis maksimal 3 gram per liter air. Atau bisa juga memakai air cucian beras, tidak masalah, seminggu sekali. Jika tidak ada air cucian beras, kita juga bisa melarutkan beras ke dalam air seperti ini. Caranya melarutkan 1 sendok makan ke dalam 200 ml air bersih. Kemudian diaduk seperti ini. Kemudian kita siramkan ke area perakaran, utamakan area perakaran. Atau boleh juga disemprot. Cairan ini kita masukkan ke sprayer dan disemprotkan ke semua bagian tanaman. Setiap seminggu sekali, boleh seminggu 2 kali karena ini bahan organik, jadi tidak terlalu signifikan ya ke anggreknya. Jika bahan kimia cukup riskan jika terlalu sering. Kalau untuk bahan organik tidak masalah, seminggu 2 kali, tapi jangan setiap hari, karena jika setiap hari khawatirnya terlalu banyak endapan organik di sini yang menyebabkan datangnya jamur dan bakteri. Seperti ini aja cukup. Simpan kembali di tempat yang cocok. Tempat yang cocok untuk Phalaenopsis yaitu tempat dengan ketersediaan cahaya matahari berkisar 60% dan kebutuhan angin yang memadai. Jadi ada anginnya juga, ada cahaya matahari tapi tidak terlalu banyak. Jadi usahakan di tempat seperti itu, boleh di teras rumah ataupun di bawah pohon atau di mana aja sekiranya tempatnya seperti itu. Jika kurang angin, resikonya busuk untuk anggrek ini. Nah, tinggal seperti ini aja, nanti juga akan tumbuh bagus, tumbuh subur kembali. Untuk pemupukan selanjutnya, boleh kita berikan air cucian beras lagi setiap seminggu sekali. Dan untuk penyiraman, usahakan setiap hari dispray bagian perakarannya agar cepat tumbuh akar sampai dia menyentuh media tanam. Jika sudah menyentuh media tanam, penyiraman bisa dikurangi disesuaikan dengan kondisi media tanam. Dan pemupukan selain pakai air cucian beras, bisa juga memakai pupuk kimia, tapi dengan dosis yang rendah sampai keluar akar baru dan daun baru. Jika sudah keluar daun baru, bisa ditingkatkan ke dosis maksimal, tapi secara bertahap. Sedangkan untuk yang sudah besar seperti ini, udah normal, ini plant yang tidak ada masalah ya, kita berikan pupuk maksimal. Untuk yang ini saya berikan pupuk dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih, dan hasilnya sudah cukup bagus saya rasa, dan tidak ada masalah ya, tidak terlalu banyak juga.
dosis segitu, karena saya memakainya tidak setiap minggu. Jadi 3 kali dipupuk, 1 kali tanpa pupuk, disterilikan. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Minggu ke-1, ke-2, dan ke-3 diberikan pupuk, dan minggu ke-4-nya diberikan air bersih aja tanpa pupuk. Untuk sementara sekian aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Jadi di like dulu, ditekan dulu tombol like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.